Riwayat Pak Belalang. Diceritakanlah seorang peladang beranak 3. Anak laki-lakinya dinamai Belalang. Oleh sebab itu, semua orang memanggil peladang itu Pak Belalang. Adapun Pak Belalang ini sangat miskin kehidupannya. Hampir tidak punya apa-apa untuk dijadikan makanan. Hingga pada suatu hari, Pak Belalang mempunyai ide untuk mendapatkan makanan. Ia menyuruh anaknya pergi menyembunyikan kerbau orang yang sedang membajak sawah. Kemudian mengabarkan bahwa dia bisa mencari kerbau yang hilang. Si Belalang berbuat seperti apa suruhan bapaknya. Dengan demikian, Pak Belalang mendapatkan beras, padi, tembakau, dan ikan sebagai hadiah. Terkenallah nama Pak Belalang sebagai orang yang pandai meramal. Suatu ketika, raja di dalam negeri kehilangan 7 biji peti yang berisi emas, intan, dan mata benda lain-lain yang mahal harganya. Pak Belalang lalu dipanggil untuk meramal pencuri harta itu dengan ancaman akan dibunuh kalau Pak Belalang tidak berhasil. Lalu Pak Belalang pun berjalan ke rumahnya. Dia berbaring di tengah rumah sambil menghitung roti yang sedang dimasak istrinya di dapur. Dia mendengar bunyi roti yang terkena minyak di dalam kuali dan berkata, 1. Menghitung roti. Dengan takdir Allah, pada saat itu juga seorang pencuri masuk ke halaman Pak Belalang. Tatkala Pak Belalang menghitung 7, ketujuh orang pencuri semuanya sudah masuk ke halaman Pak Belalang. Pencuri-pencuri itu ketahuan. Mereka menyangka pastilah Pak Belalang sudah tahu mereka yang mencuri harta baginda. Mereka lalu masuk bertemu Pak Belalang dan mengaku salah. Dengan demikian, Pak Belalang terlepas dari bahaya yang mengancamnya dan mendapatkan hadiah yang banyak sekali. Baginda juga menggelarinya ahli junun. Lalu datanglah 2 orang nakoda. Seseorang membawa itik dan meminta mengenalkan jantan atau betinanya. Seorang lagi membawa kayu yang licin, bulat dan meminta baginda menentukan ujung pangkalnya. Kedua teka-teki ini diselesaikan Pak Belalang dengan cara yang sangat kebetulan. Dia mengayuh mendekati kapal-kapal itu dan mendengar jawabannya dari nahkoda kapal saat tengah malam. Suatu waktu, istri anak raja di negeri Asakalan yang baru menikah 7 hari hilang diculik oleh jin. Pak Belalang lalu dijemput ke negeri itu untuk mencari istri anak raja yang hilang. Berkat bantuan Nabi Khidir yang datang kepadanya di dalam mimpi, dia berhasil melaksanakan tugasnya lalu dihadiahi harta benda yang sangat banyak. Sekali lagi, Pak Belalang diancam dengan ancaman dibunuh. Kalau dia tidak dapat menebak apa yang ada di dalam genggaman baginda, Pak Belalang tidak dapat menebak. Di dalam hatinya, matilah ia kali ini. Sambil menangis, mengenang anaknya si Belalang, ia pun berkata, matilah aku, tinggallah anakku Belalang. Yang ada di genggaman baginda itu sebenarnya adalah seekor belalang. Pak Belalang pun pulang ke rumah seraya berpikir di dalam hatinya, jika begitu, baiklah, akan kubakar rumah ini supaya boleh kukatakan surat-surat ilmuku terbakar dan supaya hidup sentosa, tiada diperiksa baginda lagi. Lalu pada malam hari, Pak Belalang pun membakar rumahnya dan berkata bahwa surat ilmu nujumnya sudah terbakar dan ia tidak bisa menjadi ahli nujum lagi. Seterusnya, Pak Belalang tidak bekerja lagi, diberi oleh baginda belanja dengan secukupnya.